Desa Bogor Baru dalam acara sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2020 dan launching Desa Anti Politik Uang pada pemilihan serentak tahun 2020. Selamat datang di bumi Sehase, Kabupaten Kepahyang, asri alami bak emas dan indah. Tari persembahan Sekampur Siri oleh Sanggar PMB Kabupaten Kepahyang. Tarian tradisional ini dipersembahkan dalam penyambutan tamu kehormatan. Iben Udin Senusun Pinang Udin Pulau Gici, Iben Senusun Karno Pak Adat Pinang Gici Karno Pak Aturan. Yoki memoriam bagian kumu tamu kehormatan ini untuk mu Iben Adani Tanu Pak Arwah Tanu Baria Tanu penghormatan kami mageng kumu Debiko Vietnam Kimeyo Kabupaten Kepahyang. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu. Kepada yang terhormat Bapak Pris Edward Siregar, SH LLM PhD. Udah terang itu. Udah terang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu,
Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kepahyang, Pak Camat Kepahyang atau mewakili. Kemudian ada Kapolsek Kepahyang, Ibtu Kadi Karjito, yang saya hormati, dan Radil Kepahyang atau yang mewakili, ada Kapten Infanteri Retno Suwarno, Imam Desa Bogor, Pak Kades Bogor Baru, Pak Ade Gustian, para Ketua BPD, Kadus, Sekdes, Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahyang, kemudian anggota SKPP, PKD yang ada dari Bogor Baru, PKD Kampung Bogor, serta Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menerima kami di Desa Bogor Baru. Tadi sudah disampaikan sama Pak Ketua Bawaslu, ini meski di Bengkulu, tapi banyak orang Sunda. Saya pertama tidak percaya Pak Kades. Ini nggak benar nih Pak Ketua Bawaslu. Tapi tadi saat sudah itu dikonfirmasi kembali sama Pak Kades kan. Nah, jadi Kampung Jawa Barat di Bengkulu, kira-kira gitu lah ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian dari kunjungan kerja kami. Kemarin kami ada di Sumatera Selatan melihat bagaimana kesiapan untuk pengawasan untuk Pilkada 2020. Kemudian dari Musyawarah Utara, saya dijemput sama teman-teman dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten, kayak serah terima lah dari Sumatera Selatan ke Bengkulu. Kemudian dari Bengkulu kemarin kita di Rejang Lebong, dan hari ini di Kepahyang, nanti siang di Bengkulu Tengah, malam di Kota Bengkulu, besok sudah balik lagi ke Jakarta. Mohon maaf tidak bisa berlama-lama dengan Bapak Ibu sekalian. Memang kita mengalami proses pelaksanaan pilkada di 2020 dengan segala persoalannya, dengan segala tantangannya. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Bawaslu Kabupaten Kepahyang serta teman-teman Panwaslu Kecamatan dan juga Pak Kades dan Pak Camat yang bersama-sama kita meluncurkan desa anti politik uang di Desa Bogor Baru. Tepuk tangan boleh buat kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, kawan-kawan, saya percaya bahwa proses pilkada itu bukan sekedar proses memilih pemimpin saja. Jadi proses pilkada itu adalah proses di mana kita semua saling dewasa, semua saling belajar. Yang belajar bukan saja paslonnya, bukan saja partai politik, tapi juga masyarakat. Dan peluncuran desa anti politik uang, menurut saya, itu merupakan sebuah keberanian. Keberanian untuk mengatakan mungkin desa lain boleh terima uang, mungkin desa lain akan terima politik uang, tapi tidak Desa Bogor Baru. Itu sebuah keberanian dari masyarakat, dari Pak Kades, serta seluruh jajaran yang ada, sehingga kita semua dapat memilih, dapat melewati proses pilkada 2020, sehingga Bapak Ibu dan kita semua akan memiliki bupati yang amanah, gubernur yang amanah, yang taat dengan peraturan. Bapak Ibu sekalian, dalam indeks kerawanan pemilu yang Bawaslu keluarkan di setiap menjelang pemilihan atau pemilu, indeks kerawanan terkait dengan politik uang dan netralitas ASN itu menjadi urutan pertama dari setiap indeks kerawanan. Dan dalam rangka untuk mengatasi politik uang, itu tidak hanya bisa kerja dari pengawas ataupun dari kepolisian ataupun dari kejaksaan lewat sentra gakumdu, tapi itu adalah kerja bersama antara masyarakat dan penyelenggara. Kita menyebutnya pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lakukan melalui SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, atau juga
proses terkait dengan desa anti politik uang. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, para masyarakat, para tokoh agama, Pak Kades serta jajarannya, kami mengapresiasi keberanian dan partisipatif untuk mendeklarasikan Desa Bogor Baru menjadi desa anti politik. Kami berharap semangat yang ada di Desa Bogor Baru itu dapat tersalurkan dan mempengaruhi desa-desa lain di Kabupaten Kepahyang. Kenapa? Karena kita perlu tegas, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak mau punya pemimpin yang membeli suara. Kita tidak mau pemimpin yang menjadi pemimpin dengan mempengaruhi masyarakat dengan politik uang. Kenapa? Karena efeknya adalah masyarakat tidak percaya dengan proses. Akhirnya masyarakat bisa berkata, ya sudahlah, ngapain saya datang lagi ke TPS, ngapain lagi saya datang ke kampanye, semuanya sama aja ya, pakai uang ya semuanya. Kalau untuk itu, apakah kita setuju kalau pilkadanya dihapuskan saja? Nggak usah ada pilkada. Tapi kan kita tidak mau seperti itu. Kita mau masyarakat punya kesempatan untuk mengatakan siapa pemimpin mereka. Itu adalah filosofis dasar daripada pilkada serentak kita lakukan. Dan untuk dalam menunjang proses pemilihan kepala daerah tersebut, masyarakat hadir bukan sekedar bukan sekedar datang di hari pemungutan suara, tapi juga saling bisa berdiskusi. Siapa yang punya visi misi, siapa yang cocok untuk menjadi bupati dan wakil bupati, siapa yang cocok jadi gubernur, apakah visi misi ini cocok dengan kita. Itu bagian daripada proses kepada anak cucu kita terkait dengan proses yang akan kita hadapi. Bapak Ibu yang saya hormati, kawan-kawan dari Desa Bogor Baru, Pak Camat dan Pak Kapolsek, kepada teman-teman dari SKP serta Panwaslu Kecamatan. Perlu kami sampaikan bahwa ada yang berbeda antara pilkada kita dengan pilkada yang sebelumnya atau pemilu sebelumnya. Perbedaan yang terjadi adalah melalui karena adanya penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan itu kita terapkan bukan saja karena proses pilkada, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kita dalam pertemuan seperti ini, dalam kita bertemu dengan teman, kita ke rumah ibadah, kita belanja di pasar, kita nongkrong, seluruhnya itu kita harus menerapkan protokol kesehatan. Apalagi pada saat kita menjalankan fungsi kita, tugas kepengawasan. Kampanye rapat umum sudah ditiadakan, konser-konser sudah ditiadakan, bazar-bazar sudah ditiadakan, dan juga sudah disampaikan ada diupayakan melalui media daring, media sosial, dan kalaupun harus melalui pertemuan terbatas, ada fungsi koordinasi yang muncul. PKPU 13 2020 memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk membubarkan, untuk memberikan peringatan, dan kalau peringatan itu tidak diikutin, maka paslon tidak boleh melaksanakan kampanye, metode kampanye selama 3 hari. Dan kalau tetap dilanggar juga ada konsekuensi pidananya. Ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian sebagai bagian daripada pencegahan yang kami lakukan. Masyarakat harus mengerti bahwa ya, boleh hadir di kampanye, boleh. Bagi yang dapat hadir dan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tetapi apabila ada pelanggaran yang terjadi, pihak kepolisian akan melakukan proses penindakannya. Memang menjadi sebuah tantangan untuk kita semua bagaimana melaksanakan pengawasan pada saat proses Pilkada 2020. Tapi ini proses kita bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Kita melewati proses Pilkada bersama-sama, baik untuk pemilihan bupati ataupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Karena ini tugas bersama-sama, partisipasi dari masing-masing kita sangat dibutuhkan. Sekali lagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu, semua yang kita
punya pada hari ini adalah atas partisipasi dari Pak Kades Bogor Baru. Dan saya rasa melihat bahwa Pak Kades jelas memiliki visi bagaimana agar desa Bogor Baru bisa menjadi desa percontohan untuk bukan saja untuk menolak politik uang, tapi juga bagaimana kita bisa melaksanakan fungsi pengawasan pada pilkada 2020. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan karena kita ada di Bengkulu, nggak elok juga kalau nggak pakai pantun ya. Yang saya terpaksa beli juga nih pantun yang dijual tadi. Nah. Dari Pak Ketua Bawaslu kan. Nah. Saya dari Rejang Lebong bersama rombongan untuk memastikan tugas-tugas pengawasan Kepayang Asri Pilkada aman jika Bawaslu lakukan pencegahan. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas apa yang sudah dilakukan. Kami percaya kita semua akan selamat, sehat sampai dengan kita dapat menjalankan fungsi pengawasan kita. Demikian, wal muwaffiq ila aqdari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara pemukulan gong, mohon pada menemani Bapak Fris Edward Siregar, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahyang, Ketua KPU Kabupaten Kepahyang, Sekcam Kepahyang, Kapolsek Kepahyang, dan Ramil Kepahyang. Mohon hadir untuk menemani. Baiklah Bapak Ibu hadirin, pemukulan gong sebagai tanda launching desa anti politik uang pada pemilihan serentak tahun 2020 oleh Bapak Fris Edward Siregar, SHSL MPHD. Bapak-Ibu sekalian, atas izin Bapak-Ibu sekalian, maka dengan ini saya menyatakan Desa Bogor Baru adalah desa anti politik uang di Kabupaten Kepahyang. Dan mohon untuk dilanjutkan dengan foto bersama.